jangan pernah takut gagal, gitu ya. Harus mencoba, harus berani mencoba, harus berani mengambil peluang. Nah, misalnya seperti ini, Nak. Seorang pelayar itu dikatakan pelayar ulung, pelayar hebat. Syaratnya harus apa? Pernah berlayar. Pernah berlayar dikatakan hebat, dia bisa melalui badai-badai yang ada di laut. Nah, seperti itu kan ya. Demikian pula dengan anak-anak untuk berprestasi. Supaya dia bisa, otomatis kan harus mencoba dulu. Harus melalui itu. Jangan pernah takut gagal. Jadi gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda, katanya seperti itu ya. Jadi tetap harus semangat mencoba dan mencoba. Insya Allah, Allah itu tidak akan diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smanita Velas. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik-baik aja ya. Saya Nasya. Saya Bagus. Kita akan membawakan podcast pertama di Smanita, yaitu Smanita Cast. Setiap obrolan punya cerita, setiap cerita punya makna. Nah, hari ini kita punya tamu yang sangat spesial nih. Nggak mungkin kalian nggak tahu. Langsung saja kita sambut bintang tamu spesial kita kali ini, Ibu Dewi Nurmalasari. Oke. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi sayang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sebelumnya Bu karena sudah berkenan kami ajak obrol di acara kita Smanita Cast ini. Oke. Nah, ini kan podcast pertama kali yang ada di Smanita, Bu. Bagaimana sih tanggapan Bu Dewi terkait podcast ini, Bu? Bu Dewi sangat senang kalian kreatif ya. Podcast hari ini itu sangat bagus. Karena apa? Memang kita tuh butuh publikasi supaya masyarakat itu tahu bahwa di Kecamatan Taman itu ada sekolah SMA 1 Taman yang terkenal dengan nama Smanita, itu yang luar biasa gitu ya. Iya, podcast ini juga sejalan dengan tujuan kita, yaitu menginformasikan kepada teman-teman Smanita, kepada Smanita Velas tentang hal-hal yang ada seputar Smanita dan seputar pendidikan juga. Nah, selama ini kan kita sebagai siswa kan juga melihat banyak siswa yang meraih prestasi, Bu, di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, tanggapan Bu Dewi terkait prestasi dalam dunia pendidikan ini bagaimana, Bu? Menurut Bu Dewi, ya prestasi itu sangat penting, prestasi bagi siswa itu. Kenapa? Karena prestasi siswa itu bisa menjadi motivasi diri bagi seseorang itu. Kalau seseorang itu bisa meraih sesuatu yang membanggakan, itu bisa menaikkan kepercayaan dirinya, bisa memotivasi secara intrinsik, memotivasi dirinya menjadi lebih baik untuk menjadi juara berikutnya ya. Selain itu juga bisa memotivasi yang lain. Seperti biasanya kan kita kalau mengapresiasi di depan saat upacara kayak gitu ya, otomatis kan bisa juga memotivasi teman yang lainnya, adik kelasnya atau kakak kelasnya ya. Jadi seperti itu. Jadi selain bisa menjadikan dirinya itu memotivasi dirinya secara intrinsik, bisa memotivasi orang lain, dan juga dia punya apa tadi? Rasa kepercayaan diri. Nah, rasa percaya diri yang lebih itu. Kemudian selain itu juga bisa untuk menyiapkan diri ya ke masa depan yang lebih baik. Seperti kemarin tahun lalu, ada kakak kelasmu yang karena mencapai prestasi sehingga dia mendapatkan golden ticket. Golden ticket ini bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang tanpa tes kayak gitu. Jadi bisa dipersiapkan untuk masa depan. Bisa jadi seperti itu ya, mendapatkan golden ticket atau mendapatkan tawaran pekerjaan atau yang lainnya. Jadi seperti itu. Pentingnya prestasi siswa. Ya. Semoga kita semua bisa Sama-sama, meraih prestasi seperti itu. Nah, ngomong soal prestasi nih, Bu, kan pastinya setiap orang kan mempunyai tantangan sendiri untuk meraih prestasi, Bu. Nah, dari Bu Dewi sendiri itu apa sih tantangan terberat Bu Dewi
sampai ke menjadi kepala sekolah ini, Bu? Tantangan saya. Ya. Oke. selama perjalanan karir. Selama perjalanan karir Bu Dewi kan tidak tiba-tiba menjadi kepala sekolah ya. Iya, Bu. Sebelumnya juga pelajar, kemudian menjadi guru, kemudian menjadi GTT. GTT tahu ya, guru tidak tetap kayak gitu. Kemudian menjadi GTT, menjadi ASN, menjadi PNS, guru. Tantangan yang terbesar buat Bu Dewi itu harus mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan zaman itu harus punya sifat adaptif. Jadi apa ya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pertumbuhan teknologi yang begitu cepat, itu harus budaya bisa menyesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya hidup itu ada sukses, ada gagal, ya kan? Iya. Nah, kalau sukses tidak masalah. Kalau gagal, bagaimana kita menghadapi suatu kegagalan itu menjadi sesuatu pembelajaran. Nah, untuk ke depan supaya tidak terjadi kegagalan lagi. Itu caranya bagaimana. Jadi tantangan yang terbesarnya itu. Kemudian kita perlu menjalin komunikasi, perlu menjalin networking kayak gitu ya, jaringan kayak gitu. Jadi misalnya dengan perguruan tinggi negeri, kemudian dengan instansi-instansi terkait untuk masa depannya anak-anak Semanita. Nah, seperti itu tantangannya. Itu harus berani mengambil sikap. Kemudian yang terpenting juga perlu balance antara kebutuhan pribadi Bu Dewi dan kebutuhan sekolah. Itu saja sih tantangannya. Mungkin dari Bu Dewi ada warning gitu ya untuk anak-anak, untuk kita semua, mungkin selama kita menjalin, maksudnya selama kita merintis nih, kan kita maksudnya masih merintis karir. Ini mungkin ada warning dari Bu Dewi untuk jangan kayak gini, tips and trick untuk gimana ya, untuk Tidak salah pilih jalan gitu lah. Oke, gitu ya. Kalau menurut Bu Dewi ini, jangan pernah takut gagal, gitu ya. Harus mencoba, harus berani mencoba, harus berani mengambil peluang. Nah, misalnya seperti ini, Nak. Seorang pelayar itu dikatakan pelayar ulung, pelayar hebat. Syaratnya harus apa? Pernah berlayar. Pernah berlayar dikatakan hebat, dia bisa melalui badai-badai yang ada di laut. Nah, seperti itu kan ya. Demikian pula dengan anak-anak untuk berprestasi. Supaya dia bisa, otomatis kan harus mencoba dulu. Harus melalui itu. Jangan pernah takut gagal. Jadi gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda, katanya seperti itu ya. Jadi tetap harus semangat mencoba dan mencoba. Insya Allah itu tidak akan diam. Allah itu pasti akan memberikan hadiah untuk orang-orang yang berupaya memperbaiki nasibnya. Mungkin seperti itu. Kita harus berjuang. Semangat. Ya, amin. Dari cerita pengalaman dari tadi, ada nggak Bu pengalaman yang paling berkesan selama? Pengalaman yang paling berkesan apa ya, Nak ya? Bu Dewi sangat berkesan. Pengalaman yang paling mengesankan buat Bu Dewi itu bisa mengantarkan siswa-siswi yang Bu Dewi bina itu menjadi juara. Itu yang paling mengesankan. Yang kemarin di SMA 1 Taman itu ada sang juara yang akhirnya mendapatkan golden ticket di ITS. Nah, itu yang cukup membanggakan Bu Dewi. Kesan yang paling ternyata dengan arahan kita semuanya, guru dan kepala sekolah, itu bisa membawanya prestasi yang luar biasa. Seperti itu. Itu kesan yang selama Bu Dewi di Semanita, kesan terindah yang Bu Dewi rasakan saat itu. Ada lagi? Mungkin ini kan Bu, tadi seperti contohnya yang mendapat golden ticket ini kan pasti menjadi motivasi bagi kami sebagai pelajar, maksudnya sebagai adik tingkatnya untuk terus menarik prestasi, dan pasti kami harus berkomitmen seperti itu kan Bu, untuk menarik prestasi. Dari Bu Dewi, apakah maksudnya Bu Dewi mempunyai apakah Bu Dewi mempunyai motivasi yang untuk tetap berkomitmen dalam dunia pendidikan ini, Bu? Agar Bu Dewi tetap bertahan gitu, menjadi motivasi untuk gitu. Nah, ini motivasi apa
kok Bu Dewi bertahan di dunia pendidikan Iya. gitu kah? Oh ya, oke. Karena sepertinya panggilan jiwa, nak. Panggilan Ya, jiwa. panggilan jiwa ya. Jadi itu paling penting. Paling penting. Jadi kalau menurut Bu Dewi, memberikan ilmu yang manfaat itu adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia itu yang manfaat bagi orang lain. Nah, jadi kenapa Bu Dewi berkomitmen di dunia pendidikan ini? Insya Allah kalau ilmu yang disampaikan oleh Bu Dewi kemudian dimanfaatkan, insya Allah menjadi amal jariahnya Bu Dewi. Ya, seperti itu. Nah, dari kita sendiri kan melihat budaya pertama kan, budaya kan selalu di akhir aman kan mesti memberikan pantun. Ciri khasnya Bu Ciri Dewi. khasnya Bu Dewi kan selalu anak-anak kan mengingatnya, oh Bu Dewi pantun ya, pas Oke, pada. ya. Apa sih yang membuat Bu Dewi tertarik pada dunia pantun itu apa? Dunia pantun itu kenapa Bu Dewi tertarik? Satu, Bu Dewi tertarik di dunia pantun itu awalnya ketika Bu Dewi sering berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau hanya berdua aja kayak gini kan kurang asik ya kalau Ya, kurang berpantun. asik, Bu. Nah, kalau dengan berbicara dengan banyak orang itu satu, butuh interaksi. Nah, jadi untuk pantun itu supaya Bu Dewi dengan audien itu terjadi interaksi. Satu. Dua, mungkin pesan dalam pantun itu lebih mudah diingat. Nah, lebih mudah diingat. Kemudian bisa mengembalikan konsentrasi. Jadi kalau misalnya situasi yang sudah tidak ini ya, sudah tidak kondusif misalnya seperti itu, bisa kita kembalikan supaya mereka konsentrasi lagi dengan pantun. Kemudian yang terpenting, pantun itu adalah budaya Indonesia. Jadi budaya ingin melestarikan itu karena budaya itu mahal. Siapa lagi yang mau melestarikan kalau bukan kita-kita, kayak gitu ya. Itu juga salah satu penggemar pantunnya Bu Dewi. Oh iya kak? Jadi kalau setiap amanat kalau Bu Dewi nggak pantun itu kayak kurang gitu, Bu. Kayak gitu Ada ya. yang bilang Ada yang bilang gitu. Yang bilang. Oke. Mungkin ini menuju ke obrolan kita yang terakhir ya. Apa harapan Bu Dewi untuk Semanita, untuk perkembangan Semanita? Apakah Bu Dewi punya harapan untuk siswa-siswi, untuk kita, bagaimana Semanita ke depannya, masa depannya Semanita gitu? Oke. Harapan Bu Dewi tentang Semanita, intinya gitu ya. Harapan Bu Dewi tentang Semanita, Bu Dewi ingin mengantarkan siswa-siswa SMA 1 Taman itu menjadi siswa-siswa yang seperti jargonnya kita, menjadi siswa yang berakhlak, berkarya, berprestasi. itu tentunya yang pertama itu. Yang kedua, Bu Dewi berusaha untuk menjadikan SMA 1 Taman ini sekolah yang inklusif, nyaman untuk siapa saja ya, nyaman untuk siswanya, nyaman untuk bapak ibu gurunya, nyaman untuk karyawannya, nyaman untuk semuanya gitu. Kemudian harapannya Bu Dewi, alumni Semanita itu bisa meniti karir, bisa meniti prestasi yang lebih tinggi seperti harapan orang tua tentunya dan harapan sekolah. Karena apa? Capaian alumni itu menjadi tolak ukur prestasinya sekolah. Ya, prestasinya sekolah itu dikatakan bagus jika bisa melahirkan siswa-siswa yang berprestasi. Misalnya sejumlah berapa siswa yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur tes misalnya, jalur tulis ya, atau berapa jumlahnya yang bisa diterima melalui jalur undangan. Atau istilahnya apa? SNPP misalnya seperti itu. Itu menjadi tolak ukurnya. Seberapa banyak siswi Semanita alumninya bisa menjadi pegawai-pegawai di instansi-instansi tertentu. Itu menjadi tolak ukur nilainya atau prestasinya sekolah. Harapan Bu Dewi selain menjadikan alumni SMA 1 Taman dan siswa-siswa SMA 1 Taman menjadi siswa yang memiliki karakter ya, memulai prestasi, memulai karya-karya yang bagus, dan Bu Dewi berusaha untuk bisa mengayomi dan mengayomi tahu ya, mengayomi itu melindungi, ngayomi itu membuat nyaman, membuat tentram semua warga sekolah. Harapan kedepannya itu. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi karena sudah berkenan menjadi bintang tamu di podcast pertama kali Semanita ini. Sama-sama. Nah, sebelum berakhirnya podcast ini, bolehkah Bu Dewi memberikan satu pantun untuk mengakhiri podcast kali ini, Bu? Boleh. Apa ya pantun kita?
perjalanan dari Semarang menuju Balikpapan. Cakep. Agar kuat jangan lupa sarapan. Cakep. Mulai sekarang mari kita persiapan agar sukses di masa depan. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Sama-sama. Goodbye Semanita Velas. See you on the next Semanita Cast. Semanita berakhlak, berkarya, berprestasi. Semanita melesat. Terima kasih. Terima kasih.